Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sedang hangat diperbincangkan di publik, yaitu terkait dengan kasus pembunuhan Dante, anak dari artis Tamara Tiasmara. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara yang bernama Dante berusia 6 tahun. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputri menyatakan bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui korban tewas setelah ditenggelamkan 12 kali di kolam renang oleh kekasih Tamara berinisial YA. Sementara itu, Sandi Arifin selaku pengacara Tamara menegaskan bahwa tidak pernah terjadi kesepakatan antara Tamara dengan YA terkait dengan kematian Dante. Dia mengatakan kliennya atau Tamara menemui almarhum anaknya di rumah sakit, tidak di kolam renang. Maka akan tepat bagi kita untuk mengetahui bagaimana jerat hukum YA, dan kita juga akan mengkaji kemungkinan keterlibatan Tamara dalam kematian anaknya dari perspektif hukum. Sebelum membahas video ini, kami turut prihatin atas kejadian tersebut dan semoga keadilan berpihak pada korban. Well, simak video sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama-tama kita akan membahas terkait dengan jerat pidana yang dapat dikenakan kepada YA dalam kasus tewasnya Dante. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut, pasal 80 ayat 3 mengatur bahwa dalam hal anak mengalami luka berat dan kemudian mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Jadi ada kemungkinan bahwa YA yang melakukan kekerasan dengan cara menenggelamkan korban sebanyak 12 kali, kemudian mengakibatkan penderitaan fisik bagi korban dan pada akhirnya menyebabkan kematian bagi korban, maka YA dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Jika kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 338 mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam pasal ini unsurnya adalah kesengajaan merampas nyawa orang lain. Tidak ada unsur perencanaan dalam pasal ini. Artinya, jika YA secara tanpa terencana sengaja membunuh korban, maka pidananya adalah penjara paling lama 15 tahun. Namun, jika YA melakukan pembunuhan secara terencana terlebih dahulu, maka terhadapnya dapat diberlakukan ketentuan pasal 340 KUHP yang mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi dalam pasal ini ada dua unsur penting, yaitu unsur kesengajaan dan unsur perencanaan terlebih dahulu. Artinya jika YA telah merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban, baik dengan menyiapkan lokasi, skenario, alat atau cara untuk membunuh korban terlebih dahulu, atau sederhananya bukan pembunuhan yang spontan terjadi secara tiba-tiba, maka YA dapat dipidana melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup paling lama 20 tahun. Jika kita melihat berita yang ada di media, ada kemungkinan pelaku dikenakan pasal 359 KUHP. Beberapa media menyebutkan demikian, yaitu tentang kelalaian yang menyebabkan kematian yang pasalnya berbunyi, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Arti dari pasal ini adalah kematian korban disebabkan oleh kelalaian atau ketidaksengajaan pelaku. Maka pasal ini sejatinya kurang relevan untuk diterapkan kepada YA dalam kasus ini. Mengingat rekaman CCTV menunjukkan bahwa korban tewas setelah ditenggelamkan 12 kali di kolam renang. Artinya ada kesengajaan menenggelamkan korban. Tidak masuk akal rasanya jika tindakan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dikategorikan sebagai ketidaksengajaan.
Lalu, antara pasal 338 dan pasal 340 mana yang akan didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada YA dalam kasus ini? Secara teori, YA dapat dikenakan dakwaan berlapis atau subsidiaritas antara pasal 338 dan 340 KUHP. Dakwaan subsidiar diberikan ketika hanya ada satu tindak pidana, yaitu dalam kasus ini adalah pembunuhan terhadap korban dengan cara menenggelamkannya, tetapi kemudian penuntut umum merasa ragu mengenai klasifikasi berat ringannya pidana yang akan dijeratkan terhadap pelaku. Misalnya jaksa penuntut umum ragu apakah YA melakukan pembunuhan tanpa rencana atau dengan rencana. Maka diberlakukanlah dakwaan subsidiar dengan ancaman dakwaan yang lebih berat. Dalam hal ini adalah pembunuhan berencana, itu diletakkan sebagai dakwaan primer. Dan ancaman dakwaan yang lebih ringan dalam hal ini adalah pembunuhan tanpa rencana, itu diletakkan sebagai subsidiar atau cadangan. Jadi, jika hakim memutus YA tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana menurut pasal 340, maka hakim masih akan mempertimbangkan apakah YA terbukti melakukan pembunuhan tanpa rencana menurut pasal 338. Artinya YA tidak bisa lolos begitu saja ketika pasal 340 tidak terbukti. Masih ada pasal 338 yang berfungsi sebagai cadangan jika hakim menolak menerapkan pasal 340 dalam kasus ini. Kemudian, bagaimana dengan adanya kemungkinan keterlibatan Tamara Tiasmara dalam kasus tewasnya Dante? Bukankah menurut pengacaranya, Tamara menemui almarhum anaknya di rumah sakit dan tidak ada di kolam renang? Jadi, apakah masuk akal Tamara yang tidak ada di TKP bisa dipidana melakukan pembunuhan terhadap anaknya? Menurut ketentuan pasal 55 ayat 1 poin kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur bahwa dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Artinya, orang yang sengaja memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, sejatinya orang tersebut juga dianggap telah melakukan perbuatan pidana yang sama. Jadi, jika seumpama, dalam tanda kutip seumpama ya, Tamara sengaja memberi kesempatan kepada YA untuk membunuh korban, maka sejatinya Tamara bisa dipidana dengan pidana penjara yang sama seperti YA. Lebih lanjut, Pasal 56 poin kedua KUHP mengatur bahwa dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Artinya orang yang sengaja memberi kesempatan, cara, atau alat untuk melakukan kejahatan bisa dianggap telah membantu melakukan tindak pidana tersebut. Terhadap orang yang membantu melakukan pidana juga bisa dipidana seperti pelaku dikurangi sepertiga. Jadi seumpama Tamara dalam kasus ini terbukti melakukan pembantuan terhadap YA, seumpama ya terbukti melakukan pembantuan, maka jika YA dipidana penjara 20 tahun, maka Tamara bisa dipidana penjara 13 tahun 3 bulan. Artinya jika Tamara tidak ada di lokasi kejadian, namun dia terbukti kemudian bahwa dia sengaja memberikan kesempatan terhadap YA untuk melakukan pembunuhan terhadap korban, maka bisa saja Tamara dianggap sebagai terlibat atau turut serta atau membantu melakukan pidana. Sekali lagi, mari kita kawal kasus ini dan serahkan kasus ini kepada pihak yang berwenang. Tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!